Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10, yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut. Contoh, larutan garam. Nah, larutan garam ini berarti campuran homogen antara garam sebagai zat terlarut dengan air sebagai pelarut. Kemudian contoh yang lain misal larutan gula. Berarti campuran antara gula sebagai zat terlarut dengan air sebagai pelarut. Jelas ya? Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit atau larutan yang tidak dapat hantar listrik. Nah, ternyata suatu larutan elektrolit dapat hantar listrik karena di dalam larutan tersebut terkandung ion-ion yang bergerak bebas. Makin banyak ion yang terdapat dalam larutan, maka makin kuat daya hantar listriknya. Jadi, larutan elektrolit terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama disebut larutan elektrolit kuat, berarti daya hantar listriknya kuat ya, karena mengandung banyak ion. Dan ada larutan elektrolit lemah, berarti daya hantar listriknya lemah karena ionnya sedikit. Nah, untuk non-elektrolit, karena tidak dapat hantar listrik, berarti tidak mengandung ion. Oke, jelas ya? Sekarang kita akan bahas perbedaan lain antara elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Yang pertama adalah berdasarkan alat uji elektrolit. Jika larutan elektrolit kuat, kita uji pada alat uji elektrolit, maka akan menyebabkan lampu menyala dan ada gelembung gas yang banyak. Kemudian, jika yang diuji adalah larutan elektrolit lemah, kemungkinan yang terjadi adalah lampu menyala redup atau tidak menyala, tetapi tetap ada sedikit gelembung gas. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit akan menyebabkan lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas pada alat uji elektrolit. Oke, kita lanjut perbedaan yang kedua. Zat terlarut dalam larutan elektrolit kuat akan terionisasi sempurna. Salah satu contohnya adalah HCl. Jadi, HCl dalam larutannya akan terionisasi sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-. Nah, reaksinya ini disebut juga dengan reaksi irreversibel atau reaksi yang tidak dapat balik yang ditandai dengan satu arah ya, tanda panahnya satu arah saja. Nah, untuk larutan elektrolit lemah, zat terlarut hanya terionisasi sebagian. Contoh, larutan CH3COH. Jadi, CH3COH dalam larutannya tidak semuanya berubah menjadi ion CH3COO- dan ion H+. Jadi, masih ada yang terdapat dalam bentuk molekul CH3COOH. Reaksinya disebut juga dengan reaksi reversibel karena dapat balik, kemudian ditandai dengan dua arah. Kemudian untuk larutan non-elektrolit, zat terlarut di dalam larutannya tidak mengalami ionisasi. Oke, lanjut ke perbedaan berikutnya. Larutan elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Artinya, jumlah mol yang terionisasi itu sama dengan jumlah mol mula-mula. Sedangkan larutan elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi atau alfa lebih dari 0 atau kurang dari 1. Nah, ini menunjukkan mol terionisasi lebih kecil dari mol mula-mula. Kemudian untuk larutan non-elektrolit. Karena tidak terionisasi, maka derajat ionisasi atau alfa sama dengan 0. Artinya, mol terionisasi juga sama dengan 0. Lanjut, sekarang untuk contoh. Larutan elektrolit kuat bisa berasal dari larutan asam kuat seperti HCl, HNO3, bisa juga berasal dari basa kuat seperti NaOH, KOH, dan berasal dari larutan garam seperti larutan NaCl, KCl, dan lain-lain. Lalu, larutan elektrolit lemah berasal dari larutan asam lemah seperti CH3COH dan larutan basa lemah seperti AlOH3 kali.
Sedangkan yang termasuk larutan non-elektrolit adalah larutan dari senyawa kovalen nonpolar, seperti larutan urea atau CONH22 kali, larutan glukosa, C6H12O6, dan lain-lain. Bagaimana cara membedakan asam kuat dengan asam lemah, basa kuat dengan basa lemah, dengan garam, dan juga dengan larutan non-elektrolit akan dibahas di video selanjutnya ya, termasuk jenis-jenis senyawanya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.